Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan membahas donghua baru berjudul Over the Divine Kingdom atau Over the Divine Realms, yang artinya melampaui kesadaran ilahi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan kondisi negara Zhao yang saat itu terjadi kudeta. Lebih tepatnya, Jenderal Wang yang mengabdi kepada Kaisar Lama di negara sana tuh ingin menggulingkan kekuasaan negara tersebut atas perintah Kaisar Lama. Saat itu, Jenderal Wang juga membawa seorang penyihir hebat untuk menggulingkan kepemimpinan Kaisar baru tersebut. Beberapa saat kemudian, Pangeran Negara Zhao yang datang ke tempat itu untuk bantuin Jenderal Wang. Di sini tuh Kaisar yang baru pun memerintahkan semua prajurit untuk melawan balik. Namun Tuan penyihir yang dibawa Jenderal Wang itu pun tak tinggal diam dan mulai memanggil sosok boneka iblisnya di sana. Boneka iblis Tuan penyihir yang mulai mengamuk dan melancarkan serangan ke arah istana. Di sini mulai dijelasin nih guys, kalau tujuan mereka tuh mau menghabisi istri Kaisar baru yang diduga adalah siluman pembawa bencana. Setelah itu pertempuran pun berlangsung sengit dalam semalam doang dan terjadilah banyak korban di sana. Konon katanya istri Kaisar berasal dari alam dewa, namun dia mengutuk semua orang yang mati di tempat itu. Dua 20 hari kemudian, kota negara Zhao yang terlihat seperti jadi kota mati. Kita pun diperlihatkan dengan MC dalam donghua kali ini yang bernama Ning Changju. Saat itu dia datang bersama dengan gurunya bernama Ning Jishui dan adik juniornya bernama Ning Yaoling. Kedatangan mereka tuh mau mengusir roh jahat di kota negara Zhao sana. Saat itu mereka melihat ada yang aneh dengan para mayat di tempat tersebut. Oh, 马上来。师兄，你快点啊！ Xiaoling yang saat itu menggoda Changju dengan pura-pura takut. Tentu aja Changju nyuruh Xiaoling untuk jangan seperti itu, karena hal tersebut seolah-olah seperti menghina para korban. Setelah itu datanglah wakil menteri kota di sana yang bernama Song Che, di mana beliau langsung mengantar mereka ke tempat yang harus mereka sucikan. 我不疼。哎，你一定是。不然你就要失去你最爱的。 Beberapa saat kemudian, Changju yang mengikuti Jishui dari belakang. Di sana Changju pun tak sengaja melihat kilas balik alam dewa yang membuatnya begitu kagum dengan para kultivator dewa di sana. Namun penglihatan itu akhirnya terhenti saat Xiaoling menyadarkan Changju agar supaya lanjut berjalan. Setelah mereka sampai di tempat salah satu petinggi negara Zhao yang mati beberapa hari lalu, di sini Jishui pun nyuruh Changju dan Xiaoling untuk tetap fokus supaya mereka tak dirasuki roh jahat di tempat tersebut. Setelah roh jahat di tempat itu muncul, Jishui pun membasmi roh jahat tersebut dengan teknik pengusiran roh jahat tingkat dasar. Malam harinya, Changju yang bermalam di penginapan yang disediakan oleh Song Che. Di sini Xiaoling pun merasa ada yang aneh nih dengan sang guru, yang mana Xiaoling merasa kalau sang guru ini mau berniat jahat kepada Changju dan dirinya.
Namun untuk sekarang masih belum ada bukti karena hanya murni firasat doang. 师傅， 让那邪魔歪道趁隙而入，稍后行法事时， Changju yang berusaha berpikir positif kalau guru mereka tuh tak akan mungkin punya niat jahat seperti apa yang dikatakan Xiaoling barusan. Di sini Changju pun menceritakan apa yang dia lihat tadi kepada Xiaoling kalau dirinya tuh melihat alam dewa sebelumnya. Kata Xiaoling sih bisa jadi tuh kalau Changju adalah orang terpilih yang mungkin aja punya takdir besar suatu saat nanti. 跟你说有什么用？ 能这样说他吗？ 猪养肥了肯定。 我们是师傅买来的，是他养大，越靠近皇宫， 呆子， Beberapa jam kemudian Changju yang diajak pergi ke rumah Jenderal Wang. Di sini mulai dijelaskan nih guys, kalau Jenderal Wang tuh ternyata 3 hari lalu tewas secara misterius dan jasadnya nggak bisa dipindahkan. Katanya sih roh Jenderal Wang jadi arwah gentayangan karena dia mati dengan cara difitnah kata orang-orang. Bahkan jasadnya aja terbakar di hadapan mereka semua. 自从将军3日前暴死了之后， Jishui yang saat itu berniat menyerang jasad Jenderal Wang untuk dimurnikan, ternyata serangan tersebut tuh tak mempan sama sekali. Bahkan roh jahat tersebut malah pindah ke patung batu besar di tempat itu dan seketika bikin kacau. Di sini roh jahat itu pun menyerang secara membabi buta, sampai-sampai senjata spiritual milik Jishui aja tak berpengaruh sama sekali. Changju yang melihat sang guru kesulitan melawan roh jahat itu karena musuh kali ini terbilang sangat kuat. Di sini Jishui pun nyuruh semua orang untuk sembunyi dulu karena dirinya mau fokus melawan roh jahat tersebut tanpa ada gangguan. Di momen itu Jishui yang menggunakan kertas mantra andalannya sekalipun tetap aja nggak bisa mengalahkan roh jahat tersebut. Changju yang melihat gurunya di sana mulai mengaktifkan perangkap yang udah dia persiapkan. Di sini Jishui pun langsung menangkap roh jahat tersebut. Disusul pula dengan serangan Changju yang udah nungguin momen ini. Dan ketika serangan Changju tak berhasil melukai musuh, roh jahat itu pun berusaha mengambil alih tubuh Jishui tapi berhasil digagalkan. Jishui yang saat itu menyerang roh jahat itu dengan kertas mantra terkuat miliknya, patung besar di sana pun berhasil dihancurkan. Namun sayangnya roh jahat tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh Jishui lewat luka di tangannya itu. Di sini Jishui yang tak mau tubuhnya diambil alih roh jahat itu pun malah berniat numbalin Changju dan Xiaoling di sana. Waduh, guru Edan ini mah. Ternyata bener tuh dugaan Xiaoling tadi. 你的手。 快过来呀！出来洗地了！ 快跑呀！ Jishui yang berniat memasukkan roh jahat itu ke dalam tubuh Changju dan Xiaoling. Di sini roh suci bawaan Xiaoling pun berniat mau melindungi Xiaoling nih guys. Namun karena roh suci itu belum bangkit sepenuhnya, dia pun dikalahkan oleh Jishui. Dan pada akhirnya roh suci tersebut malah masuk ke dalam monster rubah yang telah disegel selama 500 tahun.
Jishui yang berhasil memindahkan roh jahat itu kepada Changju dan Xiaoling sampai mereka berdua tak sadarkan diri. Di sini Jishui yang awalnya menganggap semua udah berakhir, ternyata roh jahat itu makin lebih brutal lagi berusaha merebut tubuhnya Jishui. Melihat hal itu, Songche pun mulai ketakutan dan lari terbirit-birit dari sana karena takut terbunuh. Tubuh Jishui yang berhasil dikendalikan roh jahat itu sepenuhnya, kesadaran Changju pun pergi ke alam dewa nih guys, dan melihat sosok pemuda yang sangat mirip dengannya. Dari wajah bahkan namanya pula sama-sama Changju. Saat itu sosok Changju di alam dewa sana sih dikhianati juga oleh sosok perempuan yang mungkin aja dia adalah guru atau seniornya. Setelah tewas, kesadaran Changju dari alam dewa itu masuk ke dalam tubuh Changju di alam manusia. Changju dari alam dewa yang bangun-bangun melihat dirinya ada di dunia lain, dia pun langsung menghabisi Jishui di sana dengan sekali gerakan doang. Dan ketika Changju dari alam atas begitu bingung, kenapa dia bisa masuk ke dalam sosok pemuda yang mirip dengannya di alam lain. Setelah itu Changju pun membantu Xiaoling di sana karena ingatan Changju di alam manusia sana terhubung dengan dirinya. 这世上真有毒，真弱。 Waduh, menurut kalian Changju dari alam manusia barusan tuh mati atau berbagi kesadaran? Mengingat bangun-bangun langsung sadis gitu. Menurut kalian Donghua ini bagus atau enggak? Atau kira-kira dilanjut atau enggak nih? Silahkan aja komentar di bawah aja. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.